Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Ya. Masya Allah. Mumpung sudah hadir di rumah Mama Dede, silakan bertanya kepada Mama Dede secara langsung. Silakan Ibu yang mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Bobi Tandri dari Majelis Taklim Al-Mawadah Ujung Menteng. Mangga Bu Ani. Galau dong Ma, mau tanya Ada nih. apa Bu Ani? Ada apa Bu Ani? Gini Ma, seandainya kita nih sering hadiri taklim nih, hadiri tausiah-tausiah dari para guru. Tetapi banyak pemahaman yang kita ketahui, tapi kita nggak bisa mentransfer Ma, cuma bisa mengajak, yuk kita ngaji yuk, ada jadwal ngaji nih hari ini. Di sini tempatnya, ayo kita ngaji, sering-sering mengajak seperti itu, tapi kita nggak bisa mentransfer ilmunya Ma, nggak sepandai Mama dan yang guru lain gitu Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Bu Ani tanyakan, saya yakin bukan hanya Bu Ani. Iya. Banyak teman-teman yang lain. Caranya bagaimana? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Minimal anak kita, minimal keluarga kita. Misalnya guru ngaji menerangkan, jangan suka ngomongin orang, dosa gitu loh. Misalnya, ibu kalau dengar anak ibu satu ngomongin saudaranya, ngomongin iparnya, bilang, lu jangan begitu. Guru ngaji bilang juga kagak boleh, dosa atau jadi langsung kepada mereka. Minimal buat keluarga kita. Itulah yang dimaksud untuk mendakwahkannya. Begitu Bani. Ya. Jelaskan Bu? Jelas. Nah. Artinya apa yang sampai kepada telinga kita, yang kita pahami, paling tidak kembali disalurkan lagi gitu ya Ma. Itulah yang Mama bilang tadi, kita ini bertanggung jawab dengan ilmu yang kita miliki. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan, baligu ani walau ayah. Sampaikan ilmu walaupun satu ayat. Sampaikan sama anak-anak kita sambil ngobrol. Ya tentu kalau sama anak-anak assalamualaikum, nggak begitu Bu Adi. Maksudnya menasihati mereka dengan kalimat-kalimat yang thayyibah, kalimat yang baik. Di mana kita tahu guru ngaji menyampaikan ini, dalilnya jelas. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita. Begitu ini. Sesuai dengan pemahaman anak seusia itu ya Ma, dengan bahasa-bahasa. Sesuai kebutuhan. Iya. Sesuai kebutuhan. Jadi, dan apakah artinya juga harus kita dulu Ma yang memahami kemudian mengamalkan, baru kita boleh mengestafet, mentransfer ilmu itu, mengajarkan. Yang namanya ilmu pengetahuan, satu dipertanggungjawabkan, yang kedua diamalkan. Amal yang kita lakukan, berdakwah dengan amal lebih mudah diikuti oleh orang, dicontoh oleh orang daripada kita ngomong. Contoh, misalnya, punten Bu Ani, kita sebagai emak pengen anak kita rajin sholat di awal waktu. Kita dulu dong. Ajan langsung wudhu, langsung sholat. Iya. Misalnya kita kepengen anak-anak ini baca Quran. Habis maghrib jangan setel TV. Ini mah maghrib, mahnya ngejegrek depan TV. Sholat. Pasti dibalikin Bu Ani. Mamah aja nonton TV. Walaupun kita lagi menstruasi misalnya. Tetap aja matiin tuh TV. Ajarkan anak-anak sholat. Jadi mulai dengan dengan amal perbuatan, bukan dengan kata-kata. Misalnya kita pengen punya anak, tidak pelit. Misalnya anak SD nih. Atau anak SD lah kelas 1, kelas 2, kelas 3 misalnya. Pulang ke rumah. Sama temennya kamu. Berapa orang? 3 orang, 4 orang. Waktunya makan, ajakin makan. Temennya pada masuk nih. Ajakin makan. Itu bilhal dengan amalan. Jangan begini. Kamu masuk dulu, makan dulu. Ya, jangan bilang sama teman-teman. Ya Allah. Mama punya lagi makanan. Itu mengajarkan koret. Jangan. Gitu Bu Ani ya. Iya. Jadi bilhal dengan perbuatan kita, dengan amalan kita. Seperti itu ya Bu Ani ya. Jadi nggak harus seperti penceramah atau pendakwah nyampeinnya, tapi dengan contoh pada diri kita. Sesuai kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan. cara di mana mereka mengerti apa yang kita maksud. Iya. Begitu Anak Bu Ani. makan pakai tangan kiri. Baru diceramah, assalamualaikum. Enggak dong, langsung begitu. Anakku, makanlah pakai tangan kanan. Berdasarkan ayat, tidak begitu Bu Iya. Ani ya. Oke. Sampaikan kepada Roma. Nah itu. Ada Roma. Silakan setelah Ibu Ani, apakah ada Ibu Roma atau Ibu Roma? Lanjut Ibu. Mangga silakan. berdiri akan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subaidah dari Majelis Taklim Al-Mawadah Ujung Menteng. Galau nih mah. Iya, Ada apa? Bu Zubaidah. Mohon izin mah. Ku izin nggak? Gini mah,
Yang mana yang kita dahulukan ilmu agama apa ilmu umum? Itu aja Oke. pertanyaannya. Mana yang harus kita dahulukan? Mengenai ilmu agama, ilmu umum, bareng. Iya, itu. Jadi dua-duanya dikaji. Ilmu agama bagaimana kita mengarungi hidup dan kehidupan. Ilmu umum bagaimana kita mencari dunia. Gitu. Makanya kalau kita belajar dengan Al-Quran, semuanya tercover, Bu. Lengkap. Di Quran itu ada bagaimana tentang berdagang. Bagaimana bermuamalah. Bagaimana yang namanya jual beli. Rukunya itu apa. Semuanya ada. Bagaimana bergaul dengan orang. Bagaimana kalau kita membeli sama orang. Bagaimana kalau kita menjualnya. Bagaimana kalau kita curang. Itu diatur semuanya, Ibu, di dalam Al-Quran. Jadi kalau Ibu nanya, ilmu mana dulu yang cari? Dua-duanya bareng. Tapi yang paling pokok adalah ilmu agama, itulah yang akan menyelamatkan kita. Kenapa? Dengan kita belajar agama dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, diajarkan tentang bagaimana mengarungi hidup dan kehidupan. Sudah lengkap semuanya. Tinggal melengkapi. Jadi berbarengan. Makanya Islam agama yang seimbang. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Beramal buat duniamu seolah-olah hidup selamanya. Tapi beramal buat akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Kalau saya tahu hidup selama-lamanya, nyari duit aja sungsang sumbel, biar bahagia, biar menyenangkan orang-orang. Kalau tahu hidup selamanya. Tapi suatu saat saya nggak enak badan, pergi ke dokter. Kata dokter, Bu, besok jam 2 siang ibu mah udah mau mati. Astagfirullah. Udah nggak pengen pakai baju coklat, Ya, udah nggak pengen pakai baju hijau. Enggak. Pengennya ibadah aja. Itulah yang dimaksud tadi. Nyari dunia seolah-olah hidup selamanya. Nyari buat akhirat seolah-olah akan mati besok. Artinya apa? Seimbangkanlah hidup dunia dan akhirat. Kenapa? Akhirat itu adalah hasil daripada dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang persemaian bagi akhirat kita. Iya. Seperti itu ya, Bu. Gimana ya, Bu? Jadi dua-duanya dicari Seimbangkan. berbarengan. Tidak ada yang mana diprioritaskan tapi sama. Karena di Al-Quran juga semuanya tercover ya, Pak ya. Iya. Ada ilmu dunia, ilmu akhirat, semuanya ada di situ. Kita bisa tahu bagaimana cara menjalani kehidupan dengan kita membaca yang ada di Al-Quran dan juga mungkin tuntunan yang ada di hadis-hadis Rasulullah. Oke, ada itu Bu ya, Bu. Ibu Zubaidah. Oke. Zubaidah. Zubaidah, Ibu Juju. Masya Allah, Mah. Berarti kalau kita membuat mindset bahwa gue harus punya dasar ilmunya adalah ilmu agama. Seorang orang tua harus bisa menerapkan kepada anak-anaknya. Anak-anak, dasarnya ilmu yang harus kamu terapkan, yang harus kamu dapatkan adalah ilmu agama. Itu Makanya dalam Al-Mujallah tadi, ilmu pengetahuan dan iman. Seimbang kan? iya, seiman. Iman, ilmu. Seimbang. Seimbang. Masya Allah. Diseimbangkan. Diseimbangkan ya, Ma ya. Baik, kalau begitu agar seimbang pula, kita jeda dulu ya, Ma ya. Baik, Ibu-ibu, kalau mau nanya lagi sama Mama boleh banget, tapi setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Bapak Ibu jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Di sini aja, di rumah Mama Dede. Ilmu dunia.